Pengertian hukum yaitu suatu hal yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat. Selanjutnya, pengertian Islam secara umum yaitu agama samawi yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad yang merupakan Rasul utusannya. Dan Allah menjadikan Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin. Maka bisa disimpulkan bahwa pengertian hukum Islam yaitu aturan Islam yang dijadikan umat muslim sebagai pedoman dalam kehidupan. Hukum Islam dibuat oleh Allah SWT untuk diterapkan di dalam kehidupan manusia. Hal tersebut karena banyak sekali ditemui permasalahan dalam beragama yang cenderung kepada perbedaan. Maka dari itu, perlu adanya sumber hukum Islam yang nantinya dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan manusia, agar selamat di dunia maupun di akhirat. Dalam Islam terdapat 4 sumber hukum. Yang pertama, Al-Quran. Al-Quran dijadikan sebagai sumber hukum yang utama, karena di dalamnya menjelaskan secara rinci tentang bagaimana seharusnya manusia menjalani kehidupannya, agar terciptanya manusia yang berakhlak mulia. Yang kedua adalah hadis atau sunnah, yaitu segala sesuatu yang berlandaskan pada Rasulullah SAW, baik itu berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapan. Contoh dari hasil ijma itu seperti hukum mengenakan wig dan menyambung rambut itu adalah haram. Contoh dari hukum qiyas, yaitu menganalogikan narkotika dengan khamr. Istilah narkotika kan pada zaman Rasulullah kan belum ada, adanya itu khamr. Nah, dari kedua barang tersebut itu kan sama-sama mempunyai sifat memabukkan dan membahayakan kesehatan. Maka dari itu hukum narkotika disamakan dengan hukum khamr, yaitu sama-sama haram. Nah, dengan adanya sumber hukum Islam yang dijadikan sebagai landasan dalam beragama, maka dibuatlah hukum dalam Islam yang terdiri dari 5 macam. Hukum wajib itu ada 2. Yang pertama wajib ain dan wajib kifayah. Wajib ain itu harus dikerjakan oleh setiap mukallaf. Contohnya sholat 5 waktu, puasa Ramadan, dan sebagainya. Sedangkan wajib kifayah itu perintah yang cukup dikerjakan oleh sebagian mukallaf. Akan tetapi, apabila tidak ada yang mengerjakan, maka semua akan mendapat dosa. Contohnya itu sholat jenazah, sholat berjamaah, dan sebagainya. Hukum sunnah itu ada 2, yaitu sunnah mu'akkad dan sunnah ghairu mu'akkad. Kalau sunnah mu'akkad itu sunnah yang sangat dianjurkan. Contohnya sholat tarawih, sholat hari raya, Idul Fitri maupun Idul Adha. Kemudian untuk sunnah ghairu mu'akkad itu sunnah yang biasa. Contohnya sholat sunnah rawatib, sedekah. Contohnya meninggalkan sholat 5 waktu, kemudian tidak berpuasa di bulan Ramadan. Kan hal itu sudah jelas-jelas diterangkan di dalam Al-Quran. Contoh hukum mubah itu seperti makan, minum, mandi, dan sebagainya. Contoh dari hukum makruh itu seperti tidur setelah sholat subuh, kemudian makan sambil berdiri. Nah, perbuatan tersebut kan boleh dilakukan, tetapi lebih baik ditinggalkan gitu. Hukum Islam tentang zakat dan haji. Yang pertama, hukum Islam tentang zakat. Secara bahasa, zakat berarti tumbuh dan bertambah. Sedangkan secara istilah, zakat itu sejumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh umat muslim dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya, sesuai dengan syarat yang telah ditetapkan. Dasar hukum zakat adalah dalam surat Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar-raki'in, yang artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Pembagian zakat. Secara garis besar, zakat itu dibagi menjadi 2. Yang pertama zakat fitrah,
dan yang kedua zakat mal. Yang pertama adalah zakat fitrah, yaitu zakat yang wajib dikeluarkan bagi setiap orang muslim yang merdeka yang bertemu dengan malam Idul Fitri. Zakat fitrah ini diambilkan dari makanan pokok setempat, contohnya seperti padi dan sebagainya. Nah, ketentuan dari zakat fitrah itu jumlahnya adalah 1 sok atau setara dengan 2,75 kg. Bahkan ada juga yang mengatakan 3 kg. Yang kedua adalah zakat mal atau zakat harta. Dasar dari zakat tersebut adalah bahwa harta yang dimiliki itu harus mempunyai sifat tumbuh, yang artinya harta tersebut dapat selalu berkembang dengan cara ditasarufkan maupun yang lainnya. Yang pertama, emas dan perak. Kedua barang tersebut itu wajib dizakati karena termasuk pada kategori athman, yaitu secara harfiah yang artinya memiliki harga atau dapat diuangkan. Yang kedua, zakat pertanian. Itu dibagi menjadi 2. Ada yang bersumber dari biji-bijian seperti gandum, padi, jagung, dan yang kedua dari buah-buahan seperti kurma dan anggur. Yang ketiga, peternakan. Nah, hewan yang wajib dikeluarkan zakatnya itu ada 3 macam. Yang pertama unta, sapi, dan kambing. Yang keempat, perdagangan, yaitu wajib dikeluarkan zakatnya apabila sudah memenuhi syarat dan mencapai haul, yaitu haulnya itu selama 1 tahun. Jadi dihitung berapa laba yang telah diperoleh selama 1 tahun. Nah, jika labanya mencapai nisab, maka wajib mengeluarkan zakat. Yang kelima, rikas, yaitu harta temuan atau harta karun. Syarat wajib dikeluarkannya harta temuan itu apabila harta tersebut berupa emas atau perak yang merupakan peninggalan pada zaman dahulu sebelum datangnya Islam. Yang keenam, zakat pertambangan, yaitu hasil tambangnya itu harus berupa emas dan perak, dan jika sudah mencapai nisab maka wajib mengeluarkan zakat. Syarat wajib zakat ada 4. Yang pertama, orang yang mengeluarkan zakat itu harus beragama Islam, kemudian berakal sehat, dimiliki secara sempurna, dan mencapai nisab. Selanjutnya, orang yang berhak menerima zakat. Dalam surat At-Taubah ayat 60 telah dijelaskan bahwa ada 8 golongan yang berhak menerima zakat. Yang pertama, fakir, yaitu orang yang tidak memiliki harta dan tidak memiliki pekerjaan yang dapat memenuhi kebutuhannya. Yang kedua, miskin, orang yang memiliki harta dan pekerjaan, namun kedua hal tersebut tidak dapat mencukupi kebutuhannya. Yang ketiga, amil zakat, yaitu orang yang diberi amanat untuk mengumpulkan zakat serta membagikannya. Yang keempat, mu'alaf, yaitu orang yang baru masuk Islam dan agamanya masih sangat lemah, maka dari itu perlu disenangkan dengan cara diberi zakat. Yang kelima, riqab, yaitu budak yang dijanjikan untuk dibebaskan setelah membayar kepada majikannya. Yang keenam, ghorim, yaitu orang yang memiliki tanggungan hutang. Yang ketujuh, sabilillah, yaitu orang yang menjadi pasukan perang dan tidak mendapat gaji resmi. Yang ke-8, yaitu ibnu sabil, orang yang melakukan perjalanan dan perjalanan tersebut tidak untuk maksiat tetapi untuk berjuang di jalan Allah. Yang kedua, hukum Islam tentang haji. Pengertian haji adalah menyengaja sesuatu, sedangkan menurut syara yaitu sengaja mengunjungi Ka'bah atau rumah suci untuk melakukan beberapa amalan ibadah sesuai dengan syarat-syarat tertentu.
Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Imran ayat 97 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, fihi ayatum bayyinatum maqamun Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjal baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil alamin. Yang artinya, padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, di antaranya maqam Ibrahim. Barang siapa yang memasukinya, yaitu masuki Baitullah itu, menjadi amanlah dia. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Selain itu, Rasulullah SAW juga bersabda yang berbunyi, ta'ajjalu ilal haji, yakni al-faridah, fa inna ahadakum la yadri ma ya'radulah, yang artinya bersegeralah kalian berhaji, yaitu haji yang wajib, karena salah seorang di antara kalian tidak tahu apa yang akan menimpanya. Hadis riwayat Ahmad. Syarat-syarat wajib haji, yaitu ada 7. Yang pertama, harus beragama Islam, kemudian balik, berakal, merdeka, memiliki bekal, mampu, dan aman dalam perjalanan. Selanjutnya rukun haji itu ada 4. Yang pertama ihram, yaitu berniat memulai mengerjakan haji. Yang kedua wukuf di Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah, yang dimulai sejak tergelincirnya matahari hingga terbit fajar pada hari raya Idul Adha. Yang ketiga tawaf di Baitullah. Yang keempat sa'i, yaitu berlari kecil dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah selama 7 kali. Wajib haji ada 7. Yang pertama ihram, yang kedua wukuf, yang ketiga tawaf di Baitullah, yang keempat sa'i, yang kelima ihram, yang keenam melempar jumroh, dan yang ketujuh tahallul. Selanjutnya sunnah haji. Sunnah haji itu ada 7. Yang pertama ifrad, mendahulukan haji atas umroh. Yang kedua membaca talbiyah. Yang ketiga tawaf kudum. Yang keempat menginap di Muzdalifah. Yang kelima mengerjakan sholat 2 rakaat setelah tawaf. Yang keenam mabit di Mina. Dan yang ketujuh tawaf wada, yaitu tawaf perpisahan ketika hendak meninggalkan Makkah, baik untuk berpergian jauh maupun dekat. Saya akan melanjutkan penjelasan dari saudari Diah, yaitu tentang hukum perundang-undangan tentang zakat dan haji. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang perundang-undangan tentang zakat dan haji, alangkah baiknya kita mengetahui apa yang dinamakan perundang-undangan. Undang-Undang Negara Republik Indonesia atau yang biasa disingkat dengan UU merupakan salah satu dasar hukum yang ada di Indonesia. Undang-Undang Negara Republik Indonesia adalah hukum tertulis yang kedudukannya di bawah UUD 1945. Nah, semua hukum tertulis maupun tidak tertulis ini merupakan penjabaran atas dasar hukum tertinggi di Indonesia setelah syariat Islam, yaitu Pancasila. Adapun jenis dan hierarki dari hukum-hukum yang ada di Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua yaitu ketetapan MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang ketiga undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Yang keempat peraturan pemerintah. Yang kelima peraturan presiden. Yang keenam peraturan daerah provinsi. Dan yang ketujuh yaitu peraturan daerah kabupaten atau kota. Selanjutnya akan membahas mengenai perundang-undangan tentang zakat dan haji. Peraturan tentang zakat di Indonesia dijelaskan dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia atau UU nomor 23 tahun 2011.
Di dalamnya terdapat 11 bab dan 47 pasal. Dalam bab 1 sendiri menyinggung tentang ketentuan umum dari pengolahan zakat yang terdiri dari pasal 1 sampai pasal 4. Ketentuan umum ini seperti pengertian-pengertian yang berkaitan tentang pengolahan zakat, seperti apa itu pengertian pengolahan zakat, pengertian dari zakat, infak, sedekah, terus orang-orang yang terlibat dalam zakat seperti muzaki, mustahik, Badan Amil Zakat Nasional atau yang disingkat dengan Basnas, kemudian Lembaga Amil Zakat atau yang disingkat dengan LAZ, Unit Pengumpulan Zakat atau yang disingkat dengan UPZ. Selanjutnya yaitu pasal 2 menerangkan tentang pengolahan zakat ini berasaskan kepada beberapa hal berikut, yaitu syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas. Kemudian pasal 3 itu berisikan tujuan dari pengolahan zakat, yaitu meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengolahan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan. Dengan adanya perundang-undangan yang menjelaskan tentang pengolahan zakat, itu telah membuktikan bahwa pemerintah sangat peduli dan memperhatikan tentang pengolahan zakat itu sendiri. Dijelaskan dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Di dalamnya terdapat 16 bab dan 132 pasal. Di dalam undang-undang tersebut, ibadah haji adalah rukun Islam kelima bagi orang Islam yang mampu untuk melaksanakan serangkaian ibadah tertentu di Baitullah, Mahsyar, serta tempat, waktu, dan syarat tertentu. Sedangkan ibadah umroh adalah berkunjung ke Baitullah di luar musim haji dengan niat melaksanakan umroh yang dilanjutkan dengan melakukan tawaf, sa'i, dan tahalul. Dalam penyelenggaraannya, ibadah haji dibagi dua, yaitu ibadah haji reguler dan ibadah haji khusus. Bagi penyelenggaraan ibadah haji reguler, penyelenggaraan ibadah haji reguler adalah penyelenggaraan ibadah haji yang dilakukan oleh menteri dengan pengolahan, pembiayaan, dan pelayanan yang bersifat umum. Sedangkan penyelenggaraan ibadah haji khusus adalah penyelenggaraan ibadah haji yang dilaksanakan oleh penyelenggara ibadah haji khusus dengan pengolahan, pembiayaan, dan pelayanan yang bersifat khusus. Nah, pada bab 1 ini terdapat ketentuan umum dari penyelenggaraan haji dan umroh. Di dalamnya berisi tentang pengertian haji dan ibadah umroh, penyelenggaraan ibadah haji dan umroh, badan-badan penyelenggara ibadah haji dan umroh, biaya-biaya yang dibutuhkan, dan lain sebagainya. Dalam ibadah haji sendiri terdapat petugas penyelenggara yang disingkat dengan PPIH atau petugas penyelenggara ibadah haji, yaitu petugas yang diangkat atau ditetapkan oleh menteri yang bertugas melakukan pembinaan, pelayanan, dan pelindungan serta pengendalian dan pengkoordinasian pelaksanaan operasional ibadah haji di dalam negeri dan atau di Arab Saudi. Ada pula pasal yang menjelaskan tentang jemaah haji. Jemaah haji adalah warga negara yang beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan ibadah haji sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. Nah, persyaratan ibadah haji ini seperti minimum usia, memenuhi persyaratan kesehatan, melunasi pipih, yaitu sejumlah uang yang harus dibayar oleh warga negara yang akan menunaikan ibadah haji dan lain-lain sebagainya. Nah, ibadah jemaah haji pun juga memiliki hak dan kewajiban. Hak jemaah haji seperti mendapatkan pelayanan kesehatan, mendapat bimbingan manasik haji dan materi lainnya, terus mendapat asuransi jiwa dan lain-lain. Sedangkan kewajiban jemaah haji adalah mendaftarkan diri ke kantor Kementerian Agama di kabupaten atau kota, membayar pipih,
memenuhi persyaratan dan mematuhi ketentuan dalam penyelenggaraan haji dan lain-lain sebagainya. Kemudian terdapat bab tentang penyelenggaraan ibadah haji reguler dan khusus. Pada bab-bab selanjutnya juga dijelaskan ketentuan haji dan ibadah umrah secara rinci dan detail, mulai dari penyelenggaraannya, pelaksanaannya, pelayanan-pelayanan yang didapatkan oleh jemaah haji, dan lain sebagainya, sampai pada akhir yaitu pidana dan ketentuan peralihan. Cukup itu yang dapat kami sampaikan. Kami mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada perkataan yang kurang berkenan di hati para pendengar sekalian. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.